Menyapa Anda tentu saja di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar bersama-sama di kitab Zakaria pasal yang ke-14, atau bisa dikatakan bahwa ini pasal terakhir di kitab Zakaria. Pasal ini termasuk pasal yang cukup sulit untuk dipahami karena di dalamnya terkandung banyak nubuatan. Ada yang mengatakan bahwa ini nubuatan mengarah kepada perang Harmagedon yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Sungguh sulit untuk dipahami, sebab beberapa penafsir juga mengatakan bahwa penafsiran ini mengacu pada nubuatan yang lain. Jangankan saya, bahkan seorang teolog terkenal sekelas Martin Luther pun di dalam salah satu bukunya dia mengakui bahwa dia sangat kesulitan untuk memahami apa yang tertulis di dalam Zakaria pasal yang ke-14 ini. Namun saya mengajak Anda daripada memusingkan dan berspekulasi apakah ini merupakan nubuatan tentang perang Harmagedon yang terjadi di akhir zaman atau mengacu pada nubuatan yang lain, maka saya mengajak kita untuk belajar bersama-sama di ayat yang ke-9 saja. Dan di ayat yang ke-9 ini jelas sekali menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja yang berdaulat penuh atas semesta, termasuk atas kehidupan kita sebagai manusia. Ayat yang ke-9 dikatakan, maka Tuhan akan menjadi Raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ayat ini menegaskan bahwa dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Tidak bisa digantikan, tidak bisa terkalahkan, dan dia akan tetap ada untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, kita perlu menaklukkan diri kita. Kita mengizinkan Kristus Yesus Tuhan Raja di atas segala raja berdaulat penuh atas hidup kita semuanya. Lanjut ayat yang ke-16, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Di sini jelas sekali dinyatakan bahwa tidak hanya umat Tuhan yang sujud menyembah, tetapi semua orang dari segala bangsa, bahkan yang demi tahun menyerang Yerusalem pun akhirnya sujud menyembah kepada Tuhan kita. Maka di hal yang pertama ini saya bagikan kepada Anda bahwa Tuhan Allah kita, Yesus Kristus Tuhan, adalah Raja yang berkuasa, Raja yang berdaulat penuh atas semesta ini. Bayangkan kalau semua bangsa saja sujud menyembah kepada Kristus Yesus Tuhan, apalagi kita umat yang ditebusnya, kita dipanggil, kita dipilih. Tentu saja kita harus lebih lagi menjadikan Yesus Kristus Tuhan atas hidup kita semuanya. Saudara-saudara, apa yang terjadi kalau tidak mau sujud menyembah? Ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Kalau kita mendengar kata hujan, itu ada kaitan yang erat dengan berkat. Karena konteks Alkitab ini ditulis adalah pada waktu itu Israel adalah negara agraris yang mana keberlangsungan mereka sangat ditentukan oleh hujan, yang mana kesejahteraan mereka ditentukan daripada Tuhan jangan sampai menahan hujan dari langit, dan bumi jangan sampai menahan tumbuhnya sebuah pohon. Karena itu saudara, kalau sampai tidak turun hujan, itu adalah hukuman yang mengerikan. Masa kekeringan itu akan erat kaitannya dengan masa kelaparan hebat. Maka inilah akibat bagi orang yang tidak mau sujud menyembah kepada Tuhan. Tuhan tidak menurunkan hujan atas mereka. Artinya mereka akan mengalami masa kekeringan, mereka mengalami masa paceklik, mereka bahkan bisa mengalami masa kelaparan. Ini hukuman yang sangat mengerikan. Di dalam ayat yang ke-18 juga dikatakan, dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tidak hanya Tuhan menahan hujan dari langit, tetapi Tuhan juga akan memberikan tulah
kepada bangsa-bangsa yang tidak sujud menyembah namanya. Saudara-saudara, dalam hidup ini hanya ada dua pilihan. Kita mau takluk kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan sujud menyembah, menjadikan Yesus berdaulat penuh atas hidup kita, ataukah sebaliknya kita memberontak kepada Tuhan dan kita tidak mau sujud menyembah kepada Tuhan. Dan pilihannya adalah seperti ini. Kalau Anda sujud menyembah kepada Tuhan, saya sujud menyembah kepada Tuhan, maka berkatlah yang Tuhan turunkan kepada kita. Sebaliknya, kalau kita memberontak kepada Tuhan, kita melawan Tuhan, maka Tuhan pun akan menahan hujannya. Maka kita akan mengalami masa-masa yang sulit. Tidak hanya itu, tulah pun Tuhan akan nyatakan bagi kita. Saya rasa kalau kita mendengar kebenaran yang sangat simpel dan sangat jelas ini, seharusnya kita semuanya memilih untuk kita hidup dalam kedaulatan Tuhan, mengakui Dia Tuhan Raja di atas segala raja yang berdaulat penuh atas hidup kita. Saya tahu kadangkala Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa sulit, tetapi jangan pernah memberontak kepada Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang berdaulat penuh, tidak hanya dalam hidup kita, tapi juga atas semesta. Jadi masalah yang diizinkan terjadi dalam hidup kita itu masih di dalam kendali Tuhan. Dan percayalah, semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Karena itu, pilihlah untuk kita tunduk kepada kedaulatan Raja kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan sampai kita memberontak dan melawannya. Tuhan berkati.